Halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga teman-teman selalu sehat dan tentunya semakin semangat mendukung timnas Indonesia dimanapun teman-teman berada. Karena kali ini kita bakal bahas sesuatu yang cukup menarik, bahkan bisa dibilang misterius. Nama Kevin Verdong, salah satu pemain penting timnas Indonesia di lini pertahanan, mendadak menjadi sorotan di Prancis. Kenapa? Karena ia tiba-tiba dicoret dari skuad Lille jelang pertandingan besar melawan Paris Saint-Germain. Dan yang bikin banyak orang bertanya-tanya, pencoretan ini terjadi bukan karena cedera, tapi karena taktik. Benarkah semata karena taktik pelatih atau ada sesuatu di balik layar yang lebih besar? Mungkin lobby dari PSSI? Jelang laga besar antara Lille dan Paris Saint-Germain di Stade Pierre Mauroy, media lokal Prancis dikejutkan oleh kabar hilangnya nama Kevin Verdong dari daftar pemain yang dipanggil. Padahal seminggu sebelumnya, dia tampil sangat luar biasa saat Lille menumbangkan AS Roma 1-0 di Liga Eropa. Bayangkan bermain di Stadion Olimpico, menghadapi klub sebesar Roma, dan Verdong sukses membantu Lille mencatatkan clean sheet. Ia bermain selama 69 menit, dapat rating 7,3 dari Footmob. Bahkan sempat diganjar kartu kuning. Tanda bahwa ia bermain agresif dan all out. Dengan performa sebaik itu, wajar publik bertanya-tanya, kenapa malah dicoret saat menghadapi Paris Saint-Germain? Media Prancis Le Petit Lilos menulis dengan tegas, Verdong tidak mengalami cedera. Jadi pencoretan ini bukan karena masalah fisik, tapi karena keputusan taktik dari pelatih Bruno Genesio. Namun keputusan itu tetap menimbulkan tanda tanya besar. Karena biasanya ketika menghadapi tim sebesar Paris Saint-Germain, pelatih justru ingin menurunkan pemain bertahan terbaiknya, dan Verdong jelas termasuk di antaranya. Apalagi di laga melawan Roma, dia tampil disiplin, tahu kapan harus menutup ruang dan kapan melakukan overlap. Jadi kalau secara performa dia aman, dan kenapa harus dicoret? Nah, disinilah muncul rumor menarik. Sebuah akun sepak bola di Indonesia menyebutkan bahwa pencoretan ini bisa menjadi hasil dari lobi PSSI. Tujuannya agar Verdong bisa beristirahat dan datang ke skuad Garuda dalam kondisi fit untuk kualifikasi Piala Dunia 2026. Kalimat yang ditulis akun ini cukup tegas. Belum ada keterangan resmi, namun muncul spekulasi bahwa PSSI meminta beberapa klub melepas pemain lebih cepat ke skuad Garuda. Kalau rumor ini benar, berarti ada komunikasi intens antara Federasi Sepak Bola Indonesia dan klub Eropa. Sesuatu yang jarang terjadi di masa lalu. Ini bisa menjadi tanda bahwa posisi Indonesia di mata klub luar negeri mulai diperhitungkan. Untuk memperdalam bahasan ini, kita perlu melihat pola yang terjadi belakangan ini. Beberapa waktu yang lalu, PSSI di bawah kepemimpinan Pak Erick Thohir memang aktif menjalin komunikasi dengan klub-klub Eropa tempat pemain naturalisasi bermain. Contohnya, Jesus di Venezia sempat mendapatkan izin latihan lebih cepat bersama timnas. Tom Haig juga diizinkan datang lebih awal di Jeddah Internasional sebelumnya. Bahkan Max Hilger dan Ragnar Ortmangun pernah mendapatkan clearance khusus dari klub mereka agar bisa memperkuat Garuda lebih cepat. Artinya, federasi kita mulai kredibilitas klub-klub Eropa tidak lagi memandang Indonesia sebelah mata. Kalau dulu sering ada drama klub nggak mau melepaskan pemainnya, sekarang justru ada kerjasama yang lebih profesional. Jadi, kalau Lille benar-benar menyetujui permintaan PSSI,
Itu langkah yang sangat luar biasa buat sepak bola kita. Kalau saya boleh berpendapat, pencoretan Verdong dari skuad Lille mungkin bukan sekedar keputusan taktik belaka. Saya melihatnya sebagai bentuk kompromi yang elegan antara klub dan federasi. Kita tahu, Ligue 1 adalah liga kompetitif. Melawan Paris Saint-Germain bukanlah hal yang mudah. Tapi kalau pelatih seperti Bruno Genesio sampai rela tidak membawa Verdong, pemain yang lagi on fire, mungkin memang ada alasan non-taktikal yang disepakati bersama. Dan kalau benar PSSI yang meminta agar Verdong diistirahatkan, itu langkah yang sangat cerdas. Kita butuh dia fit 100% untuk laga-laga berat kualifikasi Piala Dunia 2026. Lawan kita bukan tim sembarangan. Ada Arab Saudi dan Irak. Kalau Verdong kelelahan atau cedera, lini belakang kita bisa terguncang. Dan ini menunjukkan satu hal. PSSI sekarang lebih berani dan strategis. Bukan hanya menunggu, tapi aktif mengatur ritme agar timnas mendapat keuntungan secara maksimal. Dampaknya cukup luas. Pertama, bagi Lille sendiri ini bisa menjadi sinyal bahwa klub mereka punya pemain penting yang juga menjadi pilar di level internasional. Kedua, PSSI dan Indonesia khususnya ini memperlihatkan bahwa federasi kita ini bisa bernegosiasi sejajar dengan klub-klub besar Eropa. Bayangkan, dulu pemain naturalisasi kita sering dipanggil terlambat karena klub enggan untuk melepaskannya. Sekarang justru kita lihat ada koordinasi matang antar pemain, bisa siap sebelum pertandingan internasional dimulai. Dan bagi timnas Indonesia ini berarti satu hal, persiapannya lebih matang, sesuatu yang dulu sulit kita dapatkan. Kalau pola ini terus berlanjut, saya yakin kedepannya hubungan federasi dan klub akan semakin harmonis. Dan pemain-pemain Indonesia baik yang di Eropa maupun yang di dalam negeri bisa saling melengkapi tanpa hambatan administratif. Jadi teman-teman, kalau ada yang bilang Verdong dicoret karena alasan taktikal, bisa menjadi benar. Tapi kalau ada yang bilang ini hasil lobby PSSI, bisa jadi itu bagian dari strategi besar. Yang jelas, satu hal tidak bisa dipungkiri, timnas Indonesia semakin diperhitungkan bukan hanya di Asia Tenggara, tapi di Eropa pun mulai terasa gaungnya. Verdong, Izes, dan Tom Hai, dan pemain-pemain lainnya bukan lagi eksperimen naturalisasi. Mereka adalah bagian dari rencana besar untuk membawa Garuda terbang lebih tinggi. Saya Irfan dan ini adalah cerita tentang diplomasi sepak bola, kerja keras dan kebanggaan nasional yang terus tumbuh. Kalau teman-teman percaya Kelvin Verdong dan teman-teman bisa membawa kita melangkah lebih jauh di kualifikasi Piala Dunia 2026, tulis di kolom komentar Garuda siap tempur. Dan seperti biasa jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe karena dukungan teman-teman adalah bahan bakar untuk terus menghadirkan cerita-cerita inspiratif seputar sepak bola Indonesia. Sampai jumpa di video berikutnya dan ingat, terus dukung timnas Indonesia. Salam olahraga, salam Garuda.